Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pertanian bagian ketiga. Nomor 1. Dengan bercocok tanam hidroponik dengan sistem irigasi dapat meningkatkan efisiensi pemakaian unsur hara karena titik-titik. A. Tidak diberikan pupuk. B. Pemberian pupuk hanya sedikit tapi kontinu. C. Pemberian pupuk yang banyak. D. Pemberian pupuk bersamaan dengan penanaman. Atau E. Pemberian pupuk bersamaan dengan penyiraman. Pembahasannya, hidroponik dengan sistem irigasi dianggap lebih hemat biaya. Dengan bercocok tanam hidroponik dengan sistem irigasi dapat meningkatkan efisiensi pemakaian unsur hara karena pemberian pupuk hanya sedikit tapi kontinu. Kemungkinan kehilangan unsur hara seperti fosfor, nitrogen, sulfur, seng, kalium, dan zat besi akibat pencucian dan denitrifikasi juga ikut berkurang apabila menggunakan teknik vertigasi. Jadi jawabannya adalah B. Pemberian pupuk hanya sedikit tapi kontinu. Nomor 2. Pengolahan tanah lahan pertanian dengan cara mengurangi frekuensi pengolahan baik dilakukan 1 tahun maupun 2 tahun sekali termasuk teknik konversi titik-titik. A. Land clearing. B. Penggaruan. C. Pembajakan. D. Olah tanah strip. Atau E. Olah tanah minimum. Pembahasannya, teknik konversi dibagi menjadi dua, yakni pertama, olah tanam minimum adalah teknik pengolahan dengan cara mengurangi frekuensi pengolahan, baik dilakukan 1 tahun maupun 2 tahun sekali. Yang kedua, olah tanah strip adalah pengolahannya hanya dilakukan pada strip atau alur yang akan dilakukan penanaman. Jadi jawabannya adalah E. Olah tanah minimum. Nomor 3. Dengan menempatkan nutrisi pada batangan botol bagian bawah merupakan prinsip hidroponik menggunakan sistem titik-titik. A. Sumbu atau wik. B. Irigasi. C. Pasang surut. D. Rakit apung. Atau E. Aeroponik. Pembahasannya, dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Prinsip kerja hidroponik sumbu adalah dengan menempatkan nutrisi pada potongan botol bagian bawah. Nutrisi tersebut akan menjalar melewati kain sumbu ke atas dan berada di antara media tanaman sehingga akar tanaman memperoleh nutrisi. Jadi jawabannya adalah A. Sumbu atau wik. Nomor 4. Tegalan merupakan kelanjutan dari kegiatan berladang yang dilakukan apabila titik-titik. A. Lahan dibiarkan tidak ditanami. B. Produktivitas lahan tidak stabil. C. Menurunnya produktivitas dari lahan pertanian. D. Hutan yang mungkin dibuka tidak memungkinkan lagi untuk pertanian. Atau E. Pelestarian kesuburan lahan telah terjadi secara alami. Pembahasannya, tegalan merupakan kelanjutan dari kegiatan berladang yang dilakukan apabila hutan yang mungkin dibuka tidak memungkinkan lagi untuk kegiatan usaha pertanian. Lahan usaha tani tegalan sifatnya sudah menetap. Lahan tegalan biasanya hanya diusahakan pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau akan dibiarkan tidak ada tanaman. Jadi jawabannya adalah D. Hutan yang mungkin dibuka tidak memungkinkan lagi untuk pertanian. Nomor 5. Ketersediaan air sepanjang tahun pada jenis sawah ini membuat olah tanam lebih fleksibel dibandingkan dengan sawah lainnya,
Jenis sawah yang dimaksud berdasarkan sistem irigasinya adalah titik-titik. A. Sawah pengairan teknis. B. Sawah pengairan setengah teknis. C. Sawah rawa pasang surut. D. Sawah tadah hujan. Atau E. Sawah lebak. Pembahasannya, sawah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sistem irigasinya, yaitu sawah pengairan teknis yang merupakan jenis sawah dengan sumber pengairan berasal dari sungai, sehingga airnya selalu tersedia sepanjang tahun dalam volume terukur. Jadi ketersediaan air sepanjang tahun pada jenis sawah ini membuat olah tanam lebih fleksibel dibandingkan dengan sawah lainnya. Jadi jawabannya adalah A. Sawah pengairan teknis. Nomor 6. Lahan tidur dapat digunakan sebagai lahan pembudidayaan tanaman yang pertumbuhannya lambat seperti pohon penghasil kayu karena titik-titik. A. Tanaman tidak membutuhkan unsur hara. B. Tanaman mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. C. Tanaman membutuhkan nutrisi yang relatif lebih sedikit. D. Tanaman mampu hidup di atas tanah yang kurang subur. Atau E. Lahan sebagai penghasil bioenergi. Pembahasannya, lahan tidur dapat digunakan sebagai lahan pembudidayaan tanaman yang pertumbuhannya lambat, seperti pohon penghasil kayu, karena tanaman membutuhkan nutrisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan tanaman pangan, dan penanaman pohon kayu lebih dianggap sebagai sebuah tabungan masa depan. Lahan tidur umumnya berupa lahan kritis yang miskin nutrisi, namun dengan pengusahaan tanaman penghasil kayu, lahan tidur dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan. Jadi jawabannya adalah C. Tanaman membutuhkan nutrisi yang relatif lebih sedikit. Nomor 7. Disebabkan kondisi agroekologi yang spesifik di Indonesia, sayuran dataran tinggi dapat memenuhi preferensi masyarakat Indonesia maupun dunia karena titik-titik. A. Membutuhkan nutrisi yang relatif lebih sedikit. B. Memiliki rasa yang khas dan penampilan yang menarik. C. Peningkatan konsumsi sayuran di daerah perkotaan. D. Sayuran dataran tinggi sudah menerapkan sistem GAP. Atau E. Adanya peningkatan mutu sayuran dataran tinggi. Pembahasannya, disebabkan kondisi agroekologi yang spesifik di Indonesia, sayuran dataran tinggi dapat memenuhi preferensi masyarakat Indonesia maupun dunia karena memiliki rasa yang khas dan penampilan yang menarik. Hal ini terbukti dengan tingginya permintaan sayuran dataran tinggi di Indonesia dan ekspor komoditas dari beberapa sentra produksi. Jadi jawabannya adalah B. Memiliki rasa yang khas dan penampilan yang menarik. Nomor 8. Komoditas sayuran di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang baik. Namun faktanya masih sulit bersaing untuk memasuki pasar ekspor karena titik-titik. A. Selera rendah penduduk negara tujuan ekspor. B. Tidak adanya regulasi untuk mengatur penanganan hasil pertanian. C. Tidak adanya pengawasan di tingkat eksportir. D. Kurang bergairahnya investor dan eksportir terhadap sayuran Indonesia. Atau E. Masalah kualitas dan kontinuitas pasokan. Pembahasannya, komoditas sayuran di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang baik. Namun faktanya masih sulit bersaing untuk memasuki pasar ekspor karena masalah kualitas dan kontinuitas pasokan. Hal ini sangat terkait dengan belum adanya perencanaan pengaturan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar, sistem panen, dan penanganan pasca panen yang prima,
serta sistem distribusi yang menimbulkan resiko kerusakan fisik yang tinggi. Saptana tahun 2001. Jadi jawabannya adalah E. Masalah kualitas dan kontinuitas pasokan. Nomor 9. Pendekatan dalam menyuburkan tanah diantaranya menyirami dengan air, buat jalur irigasi, siapkan jalur pengairan limbah, bajak lahan secara rutin, dan perkokoh tanah, termasuk metode pendekatan cara menyuburkan tanah secara titik-titik. A. Biologis, B. Non-biologis, C. Mekanik, D. Kimiawi, atau E. Fisik. Pembahasannya, metode mekanik mengutamakan cara-cara pengolahan lahan yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah. Beberapa metode pendekatan mekanik dalam menyuburkan tanah diantaranya: pertama, menyirami dengan air. Kedua, membuat jalur irigasi. Yang ketiga, menyiapkan jalur pengairan limbah. Yang keempat, bajak lahan secara rutin. Yang kelima, memperkokoh tanah. Jadi jawabannya adalah C. Mekanik. Nomor 10. Standar pH tanah yang subur dalam kondisi terbaik untuk lahan pertanian adalah titik-titik. A. 5,5 sampai 7,5, B. 4,3 sampai 5,5, C. 5,5 sampai 6,5, D. 6,5 sampai 7,5, atau E. 7,5 sampai 9,5. Pembahasannya, kadar pH atau keasaman tanah juga perlu diperhatikan dalam menilai kualitas kesuburan suatu tanah. Standar pH tanah yang baik sekitar 6 sampai 8. Namun kondisi terbaik yang bisa didapatkan tanah yaitu bila tingkat pH berada di kisaran 6,5 sampai 7,5. Bila kadar pH tidak memenuhi standar pH tanah yang baik atau tak normal, maka diperlukan adanya tindakan untuk menormalkan kadar pH-nya, misalnya dengan cara pengapuran. Jadi jawabannya adalah D, 6,5 sampai 7,5. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.